Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Kali ini aku mau kasih tahu what's in my bag versinya dari diaper bag aku. Nah ini dia diaper bag aku, salah satu diaper bag aku udah satu lagi. Cuman aku mau kasih tahu dulu yang ini dari Moimom mereknya. Ini aku beli kalau nggak salah waktu itu kayak ada promo di websitenya kalau nggak salah. Jadi harganya murah banget. Ini kalau nggak salah tadinya tuh harganya sekitar 500 ribuan atau berapa. Aku dapat harganya 350-an pokoknya gitu deh. Jadi best deal banget. Karena aku memang udah lama ngincer si tas yang ini. Kenapa? Karena dia tuh desainnya oke banget. Terus lihat dong motifnya tuh bukan yang kayak kalau yang zaman dulu kan diaper bagnya tahu ya kayak yang kekanakan banget gitulah. Jadi kurang stylish gitu kalau kita pakai. Atau misalnya juga kalau misalnya kita kasih ke suami nih, suami mungkin suka kayak anak-anak banget gitu kan. Dia jadi suka malu gitu kalau pakainya. Nah ini tuh enggak. Jadi makanya aku beli pas harganya lagi murah. Nah ini ada beberapa tipe mereka, tapi kenapa aku pilih yang ini? Ini aku lupa namanya yang mana, tapi nanti akan aku tulis di sini namanya. Oke, aku jelasin dulu ya tentang si tasnya ya, sebelum aku bongkar isinya apa. Nah, jadi ini aku suka karena bisa dijijing dan juga dia bisa di di backpack. Nah, cuman memang kalau pada saat dijadiin backpack gini, ini agak kurang panjang dan kurang kurang enak gitu loh dibawanya, karena dia kayak ininya tuh lebih panjang gitu loh, sedangkan yang bagian ini tuh kurang panjang gitu. Beda gitu kalau kita pakai backpack yang biasa tuh kan biasanya ininya panjang. Jadi biasanya kalau dipakai suamiku juga kalau kayak gini tuh kesannya jadi tasnya kayak kecil banget gitu. Cuman itu sebenarnya minor sih, nggak terlalu masalah. Kadang aku juga kan bawa kalau misalnya buru-buru ya udah bawa gini aja, atau aku yang bawa gitu, bawa begini. Terus aku suka karena dia banyak kantong-kantongnya, karena itu cukup penting buat terutama diaper bag, karena perintilan bayi itu lumayan banyak. Jadi pas aku tahu di sini ada banyak kantongnya, nah aku tertarik banget. Dan kalau bisa dibilang sejak aku punya anak itu aku udah jarang bawa tas sendiri. Jadi ini jadi tas aku taruh dompetku, taruh handphoneku ya udah di sini gitu. Aku nggak mau jinjing banyak-banyak karena takut berceceran kemana-mana, lupa antara ada yang ketinggalan repot. Jadi udah aku cukup bawa satu ini aja. Nah, ini sekalian kita buka sekaligus aku kasih lihat isi-isinya dan juga dari fitur-fitur atau apa yang ada di tas ini ya. Yang pertama depannya seperti ini. Ini dia bentuknya apa ya, kotak tapi bukan yang kotak banget. Dan di depannya ini tuh ada beberapa kantong. Nah jadi yang pertama ini kantong tanpa ada penutupnya, tapi ini dia bondelnya karet. Ini di sini aku masukin ini nih peralatan kayak hand sanitizer. Jadi ini aku pakai yang dari Momami. Ini yang alcohol free. Jadi anak aku kalau mau pakai hand sanitizer pakainya yang ini. Sedangkan yang ini hand sanitizer juga, ini dari Bambi. Cuman kalau yang ini aku buat akunya sih, karena dia tulisannya Mom's hand sanitizer. Jadi kalau anak-anak aku nggak kasih yang ini. Sama ada ini pulpen. Kenapa ini aku taruh di sini? Karena kalau ke rumah sakit atau pergi-pergi gitu, ini dua hal yang terpenting ya. Jadi nggak perlu buka-buka tas, jadi langsung ambil ini aja gitu, nggak perlu berantakin barang atau megang-megang yang lain gitu. Ini cukup panjang dan besar sebenarnya dan elastis. Sebenarnya kalau misalnya mau taruh handphone atau apa itu juga masih bisa sih taruh sini. Terus yang ini kantong juga, cuman ini versi yang agak kotak gitu, dan ini ada velcro-nya, penutupnya. Nah ini di sini aku taruh tisu kering dan juga tisu basah. Ini sama aku taruh depan juga karena ini yang salah satu yang penting juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kotor atau berantakan atau apa, langsung ambilnya nggak repot gitu ke dalam-dalam. Sama kalau yang ini bisa juga taruh handphone, jadi ngambilnya juga gampang. Lalu kita ke samping dulu. Ini yang samping sini, ini sebenarnya biasa aja sih, kayak kantong biasa, cuman ini pakai resleting. Ini biasanya aku taruh minuman anakku kebetulan tuh ukurannya nggak terlalu besar, jadi masih bisa masuk di sini gitu. Dan di sampingnya juga sama, ini sama kantong juga resleting.
Ini aku taruh tas kain di sini. Terus ini juga aku ada apa ya? Ini sebenarnya buat pembalut yang bagnya gitu ya. Cuman ini aku taruh juga takutnya kalau anakku ada yang mau disimpan-simpan, taruhnya di sini. Nah sebenarnya di yang samping ini bisa juga taruh mainan yang kecil-kecil. Cuman aku setelah agak udah besaran aku jarang bawa mainan sih. Karena dia lebih tertarik dengan dunia luar ya. Maklum anak pandemi, dia ngeliat yang aneh-aneh gitu atau yang baru-baru gitu di luar, dia lebih tertarik di luar. Jadi aku nggak pernah bawa mainan lagi. Terus di belakang, nah jadi ini ada tersembunyi gitu loh. Nih di sini tuh ada yang tersembunyi. Jadi ini di sini aku taruh ini apa ya namanya, changing diaper benar bukan namanya? Aku lupa. Cuma ini dari Baby Going. Jadi aku sebelum punya diaper bag ini, aku dikasih sama teman aku, sebenarnya bukan dikasih, aku request sama teman aku buat kado lahiran itu tas yang Baby Going. Nah cuman ini lebih besar. Nanti mungkin aku akan review juga kalau teman-teman tertarik. Itu aku juga pakai. Cuman aku pakai kalau misalnya lagi traveling yang kayak aku nginep ke rumah mertua gitu ya. Itu aku pakainya yang itu. Nah, cuman ini aku pakai dan aku taruh di sini. Karena sebenarnya aslinya si tas ini dia dapat juga changing pad kayak gini. Cuman dia itu lebih tipis dan enteng sih sebenarnya. Dan itu aku jadiin changing pad sehari-hari gitu. Jadi itu yang aku pakai. Dan yang buat aku bawa-bawa pakai yang ini aja. Karena ini cukup tebel sih. Jadi kalau misalnya pas pergi-pergi nggak yang ini banget, nggak yang apa ya, ukurannya juga pas gitu. Ini cukup lebar, jadi selebar si tasnya. Jadi kalau misalnya mau taruh apa ya, biasanya aku kadang suka taruh buku vaksin gitu atau kertas atau apa tuh, aku biasa taruh di sini. Atau kalau misalnya mau juga ini diumpetin ke dalam sini juga, kalau nggak salah bisa sih tuh, bisa. Jadi kalau misalnya aku mau pakai si ini aja. Nah, ini aku juga mau kasih lihat di sini ini ada detail ya. Jadi di belakang sini tuh ada ini nih. Ada kayak semacam tali dan juga pengaitnya. Ini fungsinya apa? Jadi kalau misalnya aku mau kaitin si tas ini, biasanya sih paling sering ke stroller. Nah, itu tinggal dikaitin doang gitu. Jadi dia nggak perlu pakai hook lagi, hook tambahan di strollernya, ini udah bisa. Walaupun nggak tahu kenapa ya, apakah tas aku lebih berat atau stroller aku lebih ringan. Jadi kalau pakai kayak gini terus nggak ada anaknya, suka ngejomplang gitu loh si tasnya gitu. Cuman ini kalau yang punya stroller yang mungkin lebih kokoh mungkin enak sih. Dan ini biasanya aku sangkutin juga ini si apa namanya, tempat naro kantong sampah yang kecil gitu. Jadi buat kalau misalnya habis anak aku pup di luar sana gitu, daripada bau dan sebagainya, aku tinggal pakai ini. Oh ya, aku mau kasih lihat detail sedikit aja. Nah ini nih detail dari si tasnya. Ini memang motifnya tuh kayak rasi bintang, dia warnanya abu-abu dan ini bener-bener simpel sih, aku makanya suka banget. Jadi kalau aku pakai baju apa, warna apa atau gimana tuh masih masuk. Lanjut, kita langsung buka aja isinya. Ini mungkin aku langsung isinya aja ya, apa gitu sebelum aku kasih lihat isi dalamnya. Jadi yang pertama aku bawa itu adalah ini nih, bib. Ini dari Maison Elmesa. Ini aku dari dulu, dari sebelum aku punya anak, aku udah tertarik banget sama merek Maison Elmesa karena desainnya lucu-lucu, unik-unik, dan emang waktu itu aku dari dulu tuh penggemar Google, dan ini kan ownernya salah satu ownernya Google. Nah jadi dari dulu aku udah tahu lah gitu. Makanya pas punya anak, aku langsung pengen banget punya produknya Maison Elmesa. Nah salah satunya ini bibnya. Aku selalu bawa karena anakku tuh masih encesan gitu ya, ngiler gitu, karena dia tuh giginya kayaknya mau tumbuh. Sekarang giginya udah 8. Nah ini kayaknya mau numbuh lagi. Pas dicek dokter sih katanya dia udah bengkak-bengkak gitu. Jadi harus wajib banget bawa bib. Terus juga ini aku bawa ini. Nah ini sama juga produknya Maison Elmesa. Ini cape atau selimut. Ini aku udah pernah jelasin di video aku yang persiapan mau lahiran, hospital bag. Nah ini salah satu yang aku bawa, dan memang pada akhirnya aku jarang pakai sih untuk
nutupin kalau lagi nyusuin, karena sejauh ini aku kalau nyusuin langsung ke ruang menyusui langsung gitu ya, jadi nggak pernah, jarang pakai ini. Cuman ini selalu dibawa karena untuk jaga-jaga kalau misalnya anaknya kedinginan atau apa gitu, misalnya dia di stroller terus tidur gitu kan, harus diselimutin. Nah, aku cuman bawa ini aja. Terus ini aku juga bawa satu nih, kayak dulu nih apa namanya, bedong, kain bedong, aku masih bawa kemana-mana. Ini cuman buat jaga-jaga aja sih, takutnya dia mungkin mau duduk di mana, aku harus alasin atau seperti apa. Nah, ini juga sama, ini ada di barang-barang tentang bayi deh gitu. Pokoknya di situ aku jelasin juga. Terus ini aku punya juga ini kantong. Jadi ini sebenarnya kantong apa ya, menstrual pad. Jadi aku bawa isinya pembalut kain. Terus juga ada panties. Aku nggak perlu kasih lihat ya. Sama ini aku juga ada tisu basah. Ini waktu itu aku dapat dari Lavish. Gara-gara aku cuman komen doang. Jadi si Lavish ini apa? Sponsornya drama Korea Pretty apa ya, aku lupa namanya judulnya apa tuh, si Jukyung itu loh, lupa namanya, jadi lupa namanya apa. Itulah, aku komen gitu di Instagram temen aku, terus tiba-tiba dia kirimin ini. Banyak sebenarnya, aku udah pencar-pencar ke beberapa tasku. Nah, cuman aku belum sempat coba karena memang aku udah jarang keluar, udah nggak pernah keluar, dan juga jarang ke toiletnya. Misalnya aku ke rumah sakit gitu ya, aku jarang ke toilet, takut gitu ya, jadi aku belum pakai. Terus ada buku vaksin, buku untuk anak aku. Dan ini ada lagi, ini sebenarnya diaper bag versi kecil. Ini sama, ini tuh dapat dari diaper bagnya yang si baby going. Nah, cuman tasnya itu dia ada beberapa part. Nah, ini aku sambil salah satu ini diaper bag. Jadi ini dia kayak begini, jadi ada talinya juga bisa dipanjangin, jadi sesuai. Jadi gampang ya, tinggal bawa-bawa. Jadi misalnya anakku misalnya harus ganti popoknya gitu ya, aku jadi tinggal bawa ini aja gitu, nggak usah bawa segambreng tasnya. Nah, terus ini depannya, ini logonya, terus belakangnya ini dia kayak ada jaring-jaring dan juga ada resleting. Ini aku cuma taruh kaos kaki cadangan. Jadi kalau misalnya basah atau apa, aku tinggal pakai ini. Nah, isinya kita buka sama-sama. Ini dia resleting, ada 2 resleting. Di sini ada resleting satu yang lagi. Nah, isinya seperti ini. Cacan. Nah, ini aku ada popok. Ini ada popok pospak. Jadi untuk aku pergi dan juga tidur, anak aku masih pakai pospak. Nah, ini aku sediain ada 2. Sebenarnya biasanya aku isi 3 sih, buat jaga-jaga aja. Terus aku isi ini ada baju. Jadi aku bawa baju yang panjang satu, jadi kayak overall panjang gitu. Terus satu lagi aku bawa set baju sama celana pendek. Terus di sini juga ada ini tas isinya kapas bulat-bulat. Ini si tasnya ini dari The Body Shop, jadi aku manfaatin aja. Terus udah sih. Oh, di sini ada lagi nih. Jadi nah ini nih. Di sini samping-samping sini ada 2 kantong. Jadi bisa ditaruh. Cuman aku taruh ini doang sih. Ini adalah deterjen. Ini aku taruh deterjen kecil. Ini dulu aku beli, mamaku yang beli, mereknya Baby Max, cuman udah habis. Ini cuman aku isinya punyanya si Pureco Ink. Aku cuman gunain aja si botolnya. Terus ini aku taruh sini aja. Terus sama yang di belakang sini ada jaring-jaring lagi juga, cuman nggak ada resletingnya. Ini kenapa aku nggak taruh banyak barang yang di dalam sini? Kenapa? Karena repot banget loh buat ngambilnya gitu. Karena tadi kan bisa dilihat sendiri, ini kan aku taruh lagi ini, terus aku taruh baju, terus aku taruh lagi popok. Nah, repot kan nanti kalau misalnya mau ngambil apa gitu, taruh di ujung banget, di dalam banget tuh repot kan. Jadi makanya aku nggak taruh banyak di situ. Gantinya aku taruhnya di sini, di sisi yang sebelah sini. Ini ada kantong lagi. Cuman lagi-lagi aku pakaiin pouch lagi, pakaiin kantong lagi karena untuk kepraktisan ya. Jadi yang pertama ini ada, ini sisirnya ketinggalan. Harusnya di dalam sini. Jadi ini ada ini. Namanya apa ya? Kotak makeupnya dia lah, skincare-nya dia lah gitu nih, jadi anakku. Jadi ini juga hampir jarang dibuka-buka karena nggak pernah kemana-mana. Jadi ini aku ada kayak baby bath, terus juga ada
lotion, diaper cream, terus juga ada baby oil, ada juga minyak telon. Jadi semuanya aku taruh di sini, terus taruh aja di situ. Jadi kalau misalnya mau ngeluarin tinggal udah satu ambil aja, nggak repot nyari-nyarinya. Dan ini di luarnya ada kayak cotton bud gitu. Sama satu lagi ada ini Bye Fever. Jadi apa ya, buat kompres gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tasnya. Ini tasnya udah kosong. Oh sorry, di bagian sini ada lagi satu kantong lagi, kantong berresleting. Nah di sini aku taruh pouch lagi. Nah pouch ini isinya adalah peralatan menyusui, tapi peralatan menyusui yang bukan gimana-gimana. Jadi ini kayak ini nih aku dikasih, ini namanya apa ya? Ini dari Moi Mom juga nih. Ini dikasih sama adik ipar aku. Jadi buat kolek ASI kita yang menetes. Tapi aku nggak pernah pakai. Cuman ini buat jaga-jaga aja. Jadi terus abis itu juga ada ini apa, breast pad yang sekali pakai dan aku tidak pernah pakai lagi juga. Sama ini ada kantong ASI. Jadi Moi Mom juga. Tapi ini aku nggak pakai juga. Ini buat jaga-jaga semua sih sebenarnya. Karena aku hampir jarang ini ya, apa namanya, pumping atau ya pumping di luar tuh aku hampir jarang. Tapi lagi-lagi buat jaga-jaga aku taruh aja. Nah ini simpen di sini. Dan nah ini aku mau kasih lihat lagi. Nah dalamnya tuh kayak gini, dia kayak cukup luas tadi buat nampung yang tadi itu. Dan di sisi sini nih yang dalamnya, lihat, di sini ada 3 kantong. 1, 2, 3. Ini buat naruh yang kayak kecil-kecil gitu, diselip-selipin. Dan juga yang sebelah sini nih, di samping sini, kelihatan nggak ya? Jadi di samping sini nih ada yang jaring-jaring gitu. Cuman kalau menurut aku yang di dalam sini ini agak kurang berfungsi ya kalau buat aku, karena tadi lihat sendiri aku memang beberapa udah aku packing jadi satu sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti kalau misalnya aku perlu tinggal ambil gitu, tinggal tarik gitu. Jadi yang di sini tuh rada-rada repot gitu mau ngambilnya gitu. Kalau misalnya aku ngobok-ngobok gitu kan agak-agak repot. Udah, itu aja sih yang bisa aku kasih lihat dari si tas ini. Jadi isinya dibilang banyak banget juga enggak, dibilang sedikit banget juga enggak. Jadi memang menyesuaikan dengan kebutuhan aku buat sehari-hari yang aku biasanya pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk vaksin anak. Karena ya ternyata kalau misalnya dulu tuh zaman dulu aku bawa banyak gitu, bawa perintilan banyak, ternyata tuh nggak kepake juga gitu. Apalagi anakku udah semakin besar gitu, jadi udah nggak terlalu repot lah yang harus dibawa banyak, itu nggak perlu. Dan tadi soal si tasnya sendiri ini ya bener-bener aku benar-benar suka, terutama yang sebenarnya di depan sini sih, di depan sini tuh, samping-samping sini, dan juga fungsi menggendongnya yang ada 2 macam ini, itu benar-benar aku suka, ngebantu banget. Dan tentunya juga desainnya ini sesuai dengan style aku, selera aku. Jadi aku ngerasa worth it banget sih pas beli si produk ini. Dan ini dibandingin sama diaper bag aku yang satu lagi itu yang dari Baby Going, ini tuh lebih light, lebih enteng gitu ya. Jadi kalau misal tadi dia diisi barangnya banyak, itu pas dibawa tuh nggak yang berat banget gitu loh kalau kita bawa. Tahu kan kalau misalnya kita tuh punya tasnya sendiri itu udah berat banget, itu kan males banget ya. Nah ini tuh enggak. Nah udah, kira-kira itu aja yang bisa share tentang tas aku. Kalau misalnya ada yang tertarik mau beli tasnya juga, nanti aku akan taruh linknya di bawah, kan bisa lihat sendiri. Siapa tahu ada promo, harganya juga lagi murah banget kayak waktu itu aku beli. Nah bisa lihat juga. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena ada setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!